yang membuatnya tertarik untuk bergabung di kelompok belajarnya Gamin. Tapi di sisi lain, Gamin yang menilai tujuan Jun bukan untuk belajar melainkan hanya berkelahi. Awalnya dia sempat menolak Jun untuk bergabung, namun karena kepepet anggotanya masih kurang satu orang lagi, Gamin pun terpaksa memberi kesempatan kepada Jun dengan syarat dia harus menyelesaikan beberapa soal matematika dalam waktu 1 jam, sementara mereka akan pergi sebentar untuk melihat kondisi bulan yang masih dirawat. Tapi tidak berselang lama setelah Gamin pergi, Jun tiba-tiba didatangi oleh seorang anggota gangster Yeonbaek yang kita panggil saja Burhan, dan dilihat dari telinganya kemungkinan besar dia bukanlah orang sembarangan. 1학년 서열일이 용감이 아니야? Benar saja, dia adalah manajer perekrut anggota atau gampangnya HRD-nya geng Yeonbaek, di mana dia datang ke sana karena mendengar rumor tentang kemampuan bertarung Gamin. Salahnya, dia mengira Jun adalah Gamin, sedangkan Jun yang mencium aroma pertempuran juga iya-iya aja dan pergi bersama Burhan untuk mengikuti ujian masuk geng Yeonbaek. 주영감이 맞는데요? Aturannya simple. Di sini Jun diminta untuk melawan 3 orang anggota geng dan mengambil sebuah kunci mobil, dan jikalau dia berhasil, maka tidak hanya resmi menjadi anggota geng Yeonbaek, dia juga bisa membawa pulang mobil tersebut. Meskipun awalnya ragu harus melawan para anggota geng yang kebanyakan memiliki catatan kriminal berat, tapi mau tidak mau dia harus melakukannya karena terlanjur menggunakan identitas Gamin. Dan seperti tong kosong pada umumnya, Jun yang sama sekali tidak mengetahui basic bela diri dan lebih mengedepankan omongan tentu saja dibuat babak belur di hadapan para anggota geng, di mana hal itu membuat Burhan cukup kecewa karena ternyata Gamin tidak sekuat apa yang dirumorkan. Sampai akhirnya Gamin yang asli bersama Jiu dan Gon muncul untuk menyelamatkan Jun, di mana mereka membawa kertas ujian milik Jun dan menyatakan kalau Jun telah resmi menjadi anggota kelompok belajarnya. Ternyata apa yang terjadi sebelumnya saat Gamin mengira Jun telah melarikan diri karena tidak bisa mengerjakan soal ujian masuk organisasi kelompok belajar, dia justru dibuat kagum dengan jawaban-jawaban dari ujian tersebut sampai akhirnya Gon mendatangi mereka dan menceritakan apa yang terjadi. 조폭 소굴보단 덜 무섭잖아. Kembali ke markas Yeonbaek, di sini Burhan baru menyadari kalau orang di depannya bukanlah Gamin dan sempat memperingatkan kalau apa yang akan terjadi di sana sama sekali bukan permainan anak-anak SMK. Tapi tanpa banyak basa-basi, Jiu langsung memulai baku hantam tersebut disusul Gon dan Gamin dari belakang. Meskipun hal itu bukanlah hal yang mudah bagi mereka, namun Gamin tetap bisa mengalahkan anggota geng tersebut hanya dengan sekali combo. Di sisi lain, Jiu melawan anggota geng Yeonbaek secara face to face. Meskipun badan kalah besar, dia bisa menahan serangan-serangan musuh dengan teknik judonya dan mengulur waktu sampai Gamin datang menolongnya. Namun ketika berhadapan dengan Burhan, mereka bertiga sempat dibuat keteteran karena ternyata Burhan memiliki kemampuan bela diri yang benar-benar di level lain jika dibandingkan dengan para anggota yang tadi. Bahkan Gamin dibuat terpental hanya dengan sekali tamparan, begitu juga dengan Jiu dan Gon, dan ini juga merupakan pertama kalinya seseorang mampu menghentikan serangan Gamin. 근데 말이야, 저 새끼는 너 사춘기가 상비군 테스트까지 받았어. Tapi ternyata sedari awal Gamin juga sama sekali tidak serius karena selama ini hanya melawan berandalan-berandalan SMA, hingga akhirnya ketika benar-benar diperlukan, Gamin mengeluarkan sebuah teknik yang dilarang dipakai oleh gurunya karena terlalu berbahaya. Dan benar saja, setelah memperingatkan Burhan tentang apa yang akan terjadi, Burhan sama sekali tidak diberi kesempatan sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Setelah urusan tersebut selesai, tiba-tiba mereka hampir ditabrak oleh mobil yang sebelumnya dijadikan sebagai hadiah andai saja Jun tidak menolongnya. Di mana Gon langsung bisa mengenali orang itu adalah salah seorang anggota geng Yeonbaek yang kemungkinan juga merupakan salah satu orang yang telah menghabisi ibunya. Sayangnya dia langsung melarikan diri sebelum Gon menangkapnya, sementara anggota Yeonbaek lainnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
Sampai di sini pun, salah seorang detektif kepolisian mengatakan kalau sistem kepolisian di sana sekarang tidak bisa dipercaya, kebalikan dengan di sini, di mana mereka pun langsung pulang sementara detektif tersebut juga menceritakan semua yang terjadi kepada Bulan. 에? 아니 상황이 오면 바로 연락해. 어? Di sisi lain, akibat kejadian barusan, Pihanul juga jadi mulai tertarik dengan Gamin, terlebih lagi dia baru saja mengalahkan Burhan yang notabene salah satu orang terkuat di geng Yeonbae. Tidak hanya itu, dia juga dibuat penasaran dengan sosok Bulan yang seolah menyimpan sesuatu. 재밌으시겠어요? Singkat cerita, setelah akhirnya Gamin berhasil mengumpulkan 5 orang untuk menggenapi anggota kelompok belajarnya, dan mulai sekarang mereka resmi diakui oleh sekolah sebagai organisasi formal, di mana Bulan yang sebelumnya telah membicarakan hal itu bersama wakil kepala sekolah, lalu memberitahu Gamin dan yang lainnya kalau pihak SMK Yusong akan mendapat kesempatan ke ibu kota untuk melakukan pertukaran pelajar. Tapi di tengah jalan, orang-orang minim adab ini justru ditantang oleh warga lokal di ibu kota, di mana setelah mengetahui kalau Jun dan yang lainnya berasal dari sekolah preman, orang-orang itu justru dihajar dan meminta maaf sampai akhirnya Bulan datang menemui mereka. 준이 친구들이야? Sesampainya di sekolah, jauh sekali perbedaan ketertiban di sana beserta seluruh siswa-siswa yang terlihat lebih beradab, di mana para anggota kelompok belajar SMK Yusong bisa dikatakan sangat lebay, katrok sekali ketika berada di antara mereka. Namun yang menarik adalah Gamin yang datang belakangan justru pergi ke sekolah lain, di mana sebelumnya Jiu secara tidak sengaja tipu saat Sherlock sekolah itu dan berharap Gamin bisa tetap paham. Tapi pada kenyataannya, sekarang Gamin telah sampai di sebuah sekolah yang dari depan tampak lebih menyeramkan